Baik, Ya, terima kasih Pastor. Happy Sunday buat kita semua. happy Sunday. Pembacaan firman kita dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu." Ketika kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Demikian, Pastor. Ya, Ibu Ana akan melanjutkan Matius 5 ayat 10 sampai 13. Matius 5 ayat 10 sampai 13. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Iya, 13. Kamu adalah garam dunia. Oh, udah. Sorry, 12 ya. Sorry, 12 ya. Ya, haleluya. Berbahagialah jika dianiaya karena kebenaran. Waduh, galau ini.
Orang difitnah kok bahagia. Anak saya itu sering curhat ya, saya itu paling takut difitnah, Pak. Loh kenapa? Ya kita kan bingung dikeroyok, terus kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba difitnah, terus diomongin nggak benar, kan sedih. Orang-orang tuh teman-teman yang baik tiba-tiba ninggalin kita. Loh kok bisa begitu? Itu papa teman-temannya banyak ninggalin papa tiba-tiba itu. Dulu ya, cerita zaman dulu. Nah, saudara, ada orang-orang yang hidupnya kontroversial sehingga sering difitnah. Tapi ada orang yang seumur hidupnya jarang sekali difitnah. Nah, ada orang yang baru dirasani sedikit aja dionjokin. Ya, contohnya mami saya. Mami saya lagi dah. Iya, ini mami lagi gatel kupingnya dirasani anaknya terus. Cuman mami saya kan bilang kalau bagi makan petasan, kalau malam makan bom molotov kan. Kenapa orang enggak berani fitnah mama saya? Iya, soalnya kalau pagi sarapannya petasan. Iya kan, jadi kalau ada orang fitnah dia, siap-siap aja diberondong pakai petasan itu kan. Jangankan fitnah, baru ngerasani dikit aja disamperin saudaraku. Disamperin, baru ngomongin aja samperin. Apalagi mau fitnah ya. Galau dah pokoknya. Saya kadang-kadang kalau saya diajak ngonjokin orang itu, rasanya gagah perkasa itu kalau ngonjokin orang itu saudara ya. Nah itu begitu. Kalau sore makan malamnya pakai bom molotov ya. Jangan macam-macam sama mami saya ya. Nah, tetapi saya lagi cerita, bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar difitnah? Kalau itu kan dirasani, ya kan? Ini benar-benar difitnah. Benar difitnah. Lalu bagaimana? Ada banyak sekali kita banyak melakukan kebenaran. Orang juga salah paham. Berapa banyak dari antara yang sering disalahpahami atau sedang disalahpahami saat ini dan mengundang fitnah sehingga Anda dipojokkan. Itu rasanya pengen culek matanya ya. Udah gitu kita nolongin dia, bukannya dia terima kasih, malah ngomong-ngomongin yang nggak baik tentang kita. Wah, saya sering tuh ya. Nah, itu kasusnya saya dulu yang saya cerita. Ya, saya sudah nolongin orang ini, ya, malah saya dibawa sekalian. Gara-gara saya nolongin dia, tujuannya baik, ya kan, malah saya di-embed sekalian. Wah, itu sakit hati sekali saya puasa 40 hari 40 malam, beneran itu, saya nggak putus itu puasa 40 hari 40 malam itu. Sampai turun 20 kilo itu dalam 40 hari 40 malam. Beneran itu ya, saya nggak main-main itu. Sampai mau mati itu. Wah, kita nolongin dia, ya bukannya dia berterima kasih, malah ngembet. Nah itu sering, ya. Sering terjadi kita begitu. Kebetulan kayak saya orangnya kontroversial dan ekstrim, sehingga saya mengalami itu. Ya dan, enggak sekali 2 kali, mungkin berapa kali saya ngalamin itu kan saya pernah cerita sama Anda kan dulu, pernah berapa kali saya kesaksian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, justru berbahagia loh orang-orang yang mengalami seperti itu. Bukan terus kita jadi main drama Korea, terus merasa jadi kita yang paling menderita, bukan ya. Dalam arti kita benar-benar berbahagia. Orang-orang sedemikian itu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena dia punya banyak sekali kesempatan sebenarnya untuk mengikis semua karakter-karakter dia. Bayangin orang kalau difitnah itu responnya apa kita? Geram kan? Jengkel. Tapi itu justru kita punya banyak kesempatan untuk kita dilembutkan hatinya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan aku difitnah Tuhan. Tolong aku Tuhan. Bagaimana supaya Anda jangan membalas, jangan memaki dengan fitnahan itu. Kan bagus toh, berarti kita punya kesempatan. Coba kalau Anda jarang difitnah, kan jarang-jarang punya kesempatan buat memberkati musuh-musuhmu. Buat melemparkan berkat. Jarang, susah. Susah sekali. Tapi kalau hidupmu sedang di dalam fitnah saat ini, berbahagia. Itu kesempatan buat kita cepat-cepat merapat sama Tuhan. Kesempatan buat kita minta pertolongan Tuhan. Jangan takut. Pak, kalau cuma di fitnahnya masalah pinjam duit, apa masalah duit seperak 2 perak, atau masalah
pinjem panci mah nggak apa-apa Pak, ini difitnahnya narkoba Pak. Ah, itu dia. Banyak ya saya, aduh teman-teman itu ya, teman-teman itu karena bergaul dengan orang-orang yang kena narkoba, di Indonesia ya, saya lagi cerita di Indonesia, lagi razia, kantongnya narkoba itu disisipkan ke tasnya temennya, coba tega kan. Akhirnya yang kena kan temennya, ya kan, yang dianya jadi pemakai, yang nggak make cuman ikutan gerombol-gerombol teman-teman gitu, jadi bandarnya. Karena jumlahnya banyak. Wah, pusing itu, Saudara. Mending kalau cuman 100-200 gram, ini setengah kilo. Waduh, hukuman bisa mati tuh hukumannya itu. Dan itu sering terjadi. Makanya saya waktu di Indonesia, saya nasihatkan anak saya, kamu jangan bergaul sama orang yang terkena narkoba. Jangan pergi bareng. Kalau mau pergi, hanya di gereja saja. Ketemu dia. Begitu dia ajak ke kosnya, jangan pernah mau. Hati-hati. Itu urusannya nggak ada ujungnya itu. Tidak ada ujung pangkalnya itu urusan dengan narkoba itu. Ya, ini sekalian ini ya, saya kasih tahu Anda mau karena narkoba itu nggak urusan anak muda, nggak urusan orang tua, ya. Itu semua bisa kena. Jangan pernah berteman dengan orang yang pakai narkoba. Loh Pak, saya ngelayani mereka. Nah, jangan. Yang melayani mereka biarlah orang yang pernah kena narkoba, mereka tahu caranya. Ya, ada orang-orang yang punya karunia khusus. Kalau di Indonesia itu dulu saya pernah dengar ada seorang pendeta Pak Budi ya yang di Rumah Damai yang layani orang-orang yang kecanduan narkoba. Dan banyak orang-orang yang sudah dimenangkan dan bertobat bersih dan melayani orang-orang yang kena narkoba lagi. Dia tahu caranya, dia tahu licik-liciknya orang kena narkoba ini. Istilahnya biar ular beludak kembali ke sarangnya. Jangan jangan sok-sokan mau kalau mau ngelain narkoba di penjara aja sekalian. Jangan di luar karena orang kena narkoba itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Pelayanan narkoba itu butuh karunia khusus dan urapan khusus. Jadi hati-hati ya. Nah, ini sekarang kita lagi cerita bagaimana kalau difitnah, berbahagialah. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Anak-anak Ayub mati semua. Kita tahu kemarin kita sudah cerita. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Makanya saya bilang, jangan dugem, jangan suka pergi-pergi begitu. Nggak ada hasilnya, kamu bisa kena masalah banyak di sana. Jangan bergaul dengan orang-orang yang pemakai. Jangan pernah, walaupun sekarang anak-anak saya sudah di Eropa, saya bilang, jangan pernah bergaul dengan mereka. Berdoa untuk mereka boleh. Ketemu di tempat keramaian, tempat maksudnya yang siang-siang. Jangan pernah pergi ke kosnya atau ke apartemennya, ya jangan pernah. Itu nggak jelas. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah sekarang kita cerita fitnah-fitnah macam-macam. Ketika Anda dikatain yang buruk, ketika Anda disalahpahamin, ketika Anda difitnah, itu saatnya kita berbahagia. Suatu ketika di dalam cerita satu Raja-Raja 21 tadi ya, yang cerita kebun anggur Nabot. Nabot itu punya kebun anggur yang pusaka dari nenek moyangnya. Di zaman itu, zaman pra pembuangan Babel, kalau bilang pusaka nenek moyang itu artinya orang Israel kan sudah dibagi nih 12 suku, ya kan, dibagi 12 wilayah. Kemudian setiap wilayah, setiap keluarga-keluarga itu punya wasiat dan itu nggak boleh sampai lolos wasiatnya. Kalau begitu lepas wasiatnya, mereka itu akan kehilangan muka. Mereka tidak akan punya status di masyarakat. Jadi itu hal yang mengerikan sekali, hal yang memalukan dan mengerikan sekali. Mereka bisa terusir dari akar keluarganya, ya. Dan bahkan mereka akhirnya bisa nggak tinggal di Israel lagi karena nggak belum tentu orang lain mau jual miliknya mereka ke orang lain. Gitu ya. Makanya kalau namanya memindah batas tanah sesama itu, hukumannya berat sekali tuh. Ya, berat sekali zaman itu. Nah, saudara, demikian juga dengan Nabot. Dia itu milik pusaka nenek moyangnya. Jadi bukan masalah dia mau sombong-sombongan sama rajanya, bukan. Jual punya, ya kan, kata rajanya. Oh, nggak bisa. Bukan aku tidak menghormati, tapi kan ini punya nenek moyang saya. Nggak boleh. Ini sudah turun-temurun begini, nggak boleh.
udah aku tukar yang lebih lebih bagus, lebih luas. Nggak bisa aja pokoknya. Bukan masalah mau nantangin. Nah, ada satu hal yang berbeda ya antara kita nantangin belagu, ya lalu siapa yang lu gua jual, kepala lu juga gua beli bisa. Nah, bukan bukan karena itu, bukan. Ini benar-benar karena satu prinsip, bukan prinsip yang dibuat-buat, bukan. Ya hati-hati dengan kata prinsip ya. Oh ini prinsip Pak, ini prinsip. Oh hati-hati bukan kata itu. Tapi saya lagi cerita ini adalah sebuah kebenaran yang kebenaran. Dan saudara tidak boleh kompromi. Ya, misalnya nih, ya kalau kamu enggak pindah agama, kamu enggak ini, terus ada kompromi, itu kan. Itu kan sebuah kebenaran. Kalau kamu enggak pindah agama, kamu enggak bisa jadi caleg atau enggak bisa naik jabatan. Kalau kamu tidak, apa namanya, kalau kamu mau nih sekali-kali, maka kompromi lah, intinya kompromi. Udahlah kamu tidur sama bosmu, nanti kamu dapat ini, jabatan. Hati-hati, bukan masalah prinsip, itu bukan prinsip. Itu adalah sesuatu kebenaran. Kalau prinsip tiap orang itu bisa relatif, ya. "Oh, ini prinsip, Pak." Biasanya orang yang dikit-dikit ngomong, "Oh, ini prinsip, Pak, ini prinsip." Biasanya dia, maaf ya, biasanya dia hidupnya susah. Karena ternyata sebenarnya masalah prinsip itu adalah masalah kesombongan. Bedakan vanity, proud, ya, masalah prinsip keluargamu. "Oh, prinsip keluarga saya, Pak, begini, Pak." Wah, biasanya orang itu miskin atau sial. Selalu hidupnya jatuh bangun jatuh bangun. Udah melek dikit, "Oh ini prinsip, Pak." Beda. Tetapi kalau kamu melakukan kebenaran, ya, kebenaran, ya, dikatakan bukan masalah prinsip pribadimu. Tapi kalau Alkitab bilang kebenaran, itu artinya kebenaran firman Tuhan, bukan masalah prinsip keluargamu atau yang lain-lain. Ya, di dalam firman Tuhan sudah dibilang nggak boleh, itu pusaka nenek moyangmu, nggak boleh kamu lepas. Dalam Amsal, dalam Mazmur, pusaka nenek moyang itu tidak boleh lepas. Itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya. Bukan berarti saudara sekarang nggak boleh jual warisan orang tua, bukan. Ini cerita Perjanjian Lama, di mana tanah orang Israel itu sudah dibagi-bagi, ya, sesuai dengan wak-wak keluarganya. Jadi itu masalahnya adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang mereka harus patuhin bersama, yang disepakati. Dan Nabot menolak untuk menjual kepada raja yang punya kuasa penuh karena kebenaran itu. Ada kebenaran untuk hidup. Contohnya kalau di dalam dunia sekarang untuk hidup kudus, masalah iman, ya, masalah jujur, kejujuran. Nah, itu beda. Itu bukan masalah, "Oh, ini prinsip saya." Bukan. Masalah kejujuran. Ya, kejujuran itu sebuah kebenaran. Hati-hati dengan berkompromi. Ya, dan Anda bisa habis gara-gara Anda jujur. Saya pernah cerita ya, ada, pegawai negeri yang kuliah di Jerman ya, yang dia cerita karena dia jujur, setiap kali dia mau promosi di-cut, setiap kali mau promosi di-cut. Akibatnya dia masuk kotak, selalu dapatnya tempat yang nggak enak. Tetapi karena dia tempat nggak enak, ketika dia mengajukan untuk kuliah, lanjut kuliah, di ACC sekalian daripada nggak ada kerjaan. Ya saya sih jadi malu, wah saya ini orang-orang korupsi supaya bisa tinggal di Eropa, saya masih tinggal di Eropa. Nah itulah kebenaran Saudara, hati-hati. Kalau Anda kekeh, kalau Anda tetap teguh dengan kebenaran, ya, Tuhan akan promosikan Anda di saatnya. Tapi waktu Anda ngalamin itu, 10 tahun bisa itu, sekarang jabatannya sudah enak dan sudah mau pensiun. Tetapi tadinya, wah dia dihajar terus gara-gara dia nggak mau terima amplop coba. Gara-gara nggak mau terima amplop. Ya ini oknum ya, itu kan semua oknum. Tapi di timnya dia, gara-gara nggak mau terima amplop, ya jadi disingkirkan terus. Wah, ditendang-tendang. Akhirnya apa? Eee, istrinya orang kaya, panas istrinya, "Udah kamu sekolah." Wah, disekolahin sama keluarganya istrinya kan, sampai doktor kalau nggak salah, apa master atau doktor saya lupa. Zaman itu pokoknya tinggi banget. Wah, dia langsung naik, dipromosi sama dari pusat ya kan. Yang promosi pusat sendiri. Tapi itu promosi, karena keluarganya melihat orang ini jujur sekali. Orang ini jujur sekali. Jadi keluarga dari istrinya bilang, mempromosikan dia. Orang nggak mau promosi kami, promosikan kami. Kami tahu kamu orang jujur." Wah, mau dibiayain semua, diragatin sama keluarga istrinya, panas keluarga istrinya. Jadi jangan takut. Jangan takut kalau Anda stuck setahun, 2 tahun, Anda harus mengalami penderitaan, aniaya, Anda harus dirugikan.
diberikan gara-gara kebenaran firman Tuhan yang Anda percaya, ya, gara-gara sebuah dikayosune ya, sebuah dikayosune yang Anda percaya. Jangan takut, jangan takut. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, sabar, sabar. Karena engkau sedang menabung, ya. Kemarin di hari pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang menderita, orang-orang yang papa. Tuhan ada bersama mereka, ya. Ketika kau hina orang yang sedang teraniaya, itu doanya didengar sama Tuhan. Orang yang teraniaya itu doanya didengar sama Tuhan, hati-hati. Makanya saudara hati-hati kalau saudara melakukan diskriminasi atau pembulian, sekalipun kali itu kau menang, hati-hati. Belum tentu 5 tahun lagi kau akan jungkel. Hati-hati, karena Tuhan yang bersama dengan mereka. Mau orang Kristen, mau orang non-Kristen, hati-hati. Karena Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang teraniaya kan, kemarin kita sudah belajar kan. Kalau dia tidak melakukan perlawanan yang fisik tentunya, tapi kan ada orang yang ditindas, wow, katanya tetangga saya dulu, lawang cacingnya jadi injak menggeliat kok. Ini enggak. Tuhan bilang, ketika engkau dianiaya, berbahagialah, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus kan bilang begitu kan, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ya kan, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Bahkan dalam firman Tuhan juga dikatakan, berkatilah, beri makan musuh-musuhmu. Dengan demikian engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Wah, ini ada satu cerita lagi, saudaraku. Suatu ketika saya kerja di sebuah perusahaan, ini perusahaan ini sangat Kristen. Dan dia tahu saya seorang hamba Tuhan. Ya, atau bekas lah, mereka bilang bekas. Saya bilang, kita tuh kalau di sinode saya itu kita hamba Tuhan pun boleh kerja sekuler, saya bilang gitu kan. Dan itu memang diizinkan, ya kan, memang. Karena waktu itu saya namanya tent maker. Ya. Terus si orang ini nyinyir sama saya. Mungkin dia orang ini paling nyinyir sama saya. Terus dia bilang sama saya, coba Paul, buka tuh ayatnya, ya kan? Mana tuh? Hafal nggak itu? Yang disuruh memberkati musuhmu itu. Tak bacain, ya kan? Berkatilah musuhmu, ya kan? Dengan demikian engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Loh, kamu sudah belum? Loh, sudah toh Pak, saya bilang begitu kan. Apa buktinya kamu sudah coba? Loh, saya bilang, nyatanya kepala Bapak nggak ada rambut ya. Dia kaget, yang lain ketawa semua. Gitu kan. Sorry ya, yang nggak ada rambutnya, mohon maaf, bukan saya melakukan diskriminasi. Tapi memang salah satu atasan saya ini memang nggak ada rambut. Memang habis ketawa semua. Kan ini galak banget, jadi nggak ada yang berani ketawanya sambil ditahan-tahan, tapi ya tetap ngekek juga. Terus bosnya saya langsung ketawa keras sekali. Bercanda ya. Tetapi itu yang terjadi. Dan saudara tahu saya dipromosi di situ. Wah, saya selalu memberkati mereka, ya. Di saat-saat saya bersama dengan Tuhan. Heran ya, di saat saya bersama Tuhan, saya ini ngamatin sepanjang umur hidup saya ya. Saat saya melekat sama Tuhan, aduh memang tuh capek saudara, namanya difitnah itu nggak enak. Sakit, namanya orang itu dihina itu juga nggak enak kan. Tet Apalagi kalau kita benar kan. Kalau kita salah saja sakit, apalagi kalau kita benar. Tetapi selama saya dekat dengan Tuhan, saya ngamatin deh. Walaupun sakit, walaupun udah mau mati dah, udah besok mati dah. Wah, dari fitnah, besok mati dah. Selesai dah, selesai. Saya sampai pulang ke rumah, saya cuma duduk diam. Ya, kadang-kadang saya nggak mau, saya pukul tembok segala macam ya. Wah, sakit tuh. Saya mukul tembok sampai tangannya berdarah-darah. Sampai kadang-kadang saya ketiduran pun, lagi tidur ngimpinya apa? Kelahi, saya nendang tembok sampai kakinya kan pincang kan, jadinya kan nendang tembok kan. Untung nggak mukul istri saya ya. Tapi selama waktu di fitnah itu memang sakit sekali dan itu saya belum bisa mengendalikan itu terus terang. Saya kira Anda juga banyak yang alami sama, ada banyak yang belum bisa. Bersyukurlah kalau Anda bisa tahu cara mengendalikannya. Tapi saya lagi cerita ya, sakitnya. Tapi ketika saya benar-benar pegang erat sama Tuhan, tahu nggak, di ujung itu selalu ada pembelaan. Nggak pernah Tuhan biarkan. Di ujung selalu berakhir dengan pembelaan. Selalu ada yang indah di ujung. Dan selalu ada promosi.
Itu yang saya pernah cerita sama saudara. Promosinya itu tahun itu tiba-tiba saya launching produk, promosinya itu bisa buat beli satu mobil baru, bonusnya saya itu tahun itu. Sampai orang-orang tuh bilang, "Gila loh, kerja setahun, gajinya 10 tahun." Dia bilang, "Ya iya sih memang orang diberkati Tuhan." Tapi itu yang terjadi saudara, kalau engkau melekat erat sama Tuhan waktu difitnah, waktu Anda melakukan kebenaran, pegang erat-erat, bukan masalah prinsip vanity kesombonganmu, bukan ya, tapi ini cerita kebenaran firman Tuhan. Anda harus bedakan, mana, "Oh ini prinsip Pak, oh saya tuh tidak mau direndahkan orang Pak, itu prinsip keluarga saya tidak boleh dihina. Oh itu prinsip Pak, oh nggak boleh orang-orang memaki ibu saya." Itu bodoh. Prinsip itu kalau yang ada di dalam firman Tuhan bilang apa, itu yang kamu pertahankan, maka kamu akan menang. Kalau itu prinsip keluargamu lah, bukan saya menghina keluarga, bukan. Tetapi kita harus merendahkan diri, kecuali masalah firman Tuhan. Bahkan terhadap pemerintah pun kita harus mengalah, kita harus menghormati, bukan mengalah, sorry, harus menghormati, harus untuk taat. Kecuali Anda tidak boleh beriman kepada Yesus, Anda tidak boleh beribadah. Wah itu saudara harus jalan terus, nggak urusan. Yang lain-lain Anda harus taat untuk bayar pajak, apa harus untuk taat. Tapi masalah firman Tuhan kebenaran, Anda harus ya iya, enggak, jangan kompromi. Nanti Tuhan bela. Nah ini kebalik, Anda prinsip keluarga yang aneh-aneh, "Oh ini prinsip Pak, keluarga saya Pak, saya tidak boleh ini, tidak boleh." Yang di firman Tuhan nggak ada. Ya tidak boleh Pak, Bapak sebut-sebut nama orang tua saya, itu prinsip Pak. "Oh ini prinsip Pak, wah ini prinsip keluarga saya Pak, saya tidak boleh untuk meminta kepada orang lain." Salah, seringkali kita harus gilirannya menerima. "Oh ini prinsip Pak, saya tidak bisa melakukan ini karena ini masalah keluarga saya." Lihat, kalau prinsip keluargamu sesuai dengan firman Tuhan, itu benar. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, tinggalkan. Karena nggak ada gunanya. Tapi kalau lakukan prinsip-prinsipmu sesuai firman Tuhan, dikayusun di dalam firman Tuhan, lakukan, karena engkau akan berbahagia. Jadi harus bedain, ya mana prinsip dan mana proud, kebanggaanmu sama keluargamu, yang padahal belum tentu keluargamu juga berhasil dengan prinsip-prinsip itu. Jangan. Dulu ayah saya pun begitu, "Oh ini prinsip, laki-laki tuh nggak boleh diketekin sama istrinya." Dulu saya pikir iya bener ya. Terus saya bilang, suatu ketika saya baru ngerti, "Papi salah," saya bilang, "Papi salah," saya bilang. "Nggak begitu firman Tuhan nggak ngajarin laki-laki diketekin perempuan atau perempuan diketekin laki-laki. Sejajar Be." Kalau karena keluarga kami bisa berkomunikasi ya. Kakak saya ngaji, "Oh itu prinsip, oh, itu prinsip Dek, kamu nggak boleh begitu." Kok itu prinsipnya papi, bukan prinsipnya firman Tuhan. Saya bilang gitu sama kakak saya. Itu prinsipnya papi, bukan prinsip firman Tuhan. Salah kok. Makanya papi gebukin mami terus tiap hari. Kamu mau begitu? Tahu ya bedanya ya? Prinsip, wah laki-laki itu tidak boleh diketeknya perempuan. Loh, bukan begitu. Firman Tuhan bilang kita setara, bukan diketek atau di atas kepala atau sebaliknya. "Kamu harus taklukkan istrimu," kata papiku begitu. Diindoktrinasi tiap hari, "Kamu harus taklukkan istrimu." Dalam hal itu dia salah. Makanya dia bukan suami yang baik, tapi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Tapi dalam hal itu dia salah. Dan saya tanggalkan, karena itu bukan firman Tuhan. Ya, dan ketika kita lakukan firman Tuhan, ya kita malah benar. Jadi kan bedakan mana yang prinsipmu dan prinsip yang keluargamu yang tidak firman Tuhan. Balikan ke firman Tuhan. Belum tentu apa yang kita itu tuh selalu benar. Balikan selalu ke firman Tuhan, tetapi bukan berarti terus kita menghina orang tua kita kalau salah. Bukan. Karena kita pun bisa salah menafsirkan firman Tuhan toh. Nah, gitu. Tapi intinya apa? Jangan takut. Saat itu kita punya kesempatan buat berdoa, buat berseru, buat bilang, "Tuhan tolong." Saat kita difitnah dan kita nggak berdaya, jangan takut, selalu ada pertolongan. Selama saya dekat dengan Tuhan, setiap kali saya difitnah, selalu ada pertolongan. Setiap kali saya minta tolong Tuhan, selalu happy ending. Walaupun di saat itu saya babak belur, tapi selalu happy ending. Begitu saya keluar dari Tuhan, jangankan difitnah, cuman
diomongin dikit aja, saya panas, saya gubrak-gubrak, saya samperin, saya gulung, dan saya kalah. Kalah. Nggak berhasil apa-apa, mungkin saat itu saya puas, musuh saya gulung habis-habisan, saya penjarakan, saya tetapi kami kalah, hancur keluarga kami. Pokoknya ending-nya kami kalah. Ending-nya saya kalah aja pokoknya di masalah itu, hancur keluarga kami. Tetapi saya ngamatin selama belasan tahun, ya sekarang kita menikah sudah 9 sudah 23 tahun ya kita sekarang menikah. Ya kita selalu diberi kemenangan. Cuma 3 tahun itu aja karena saya tinggalkan Tuhan, saya digulung habis, kalah saya, walaupun sepele masalahnya. Tetapi masalah yang berat-berat selama saya melekat sama Tuhan, difitnah, ditipu, dihajar, dikerjain orang, dikeroyok, nggak pernah kalah. Bukan karena saya hebat, saya takut waktu itu, ketakutan. Tuhan tolong, nangis-nangis saya sampai situ, Tuhan tolong, aku takut Tuhan, Tuhan tolong, aku takut. Takut nggak? Takut. Musuhnya gede-gede takut, saudaraku. Tuhan tolong, apalagi bilang besok mau dipecat. Wah, besok nih Paul mau dipecat nih. Tuhan tolong, kami takut Tuhan. Tuhan tolong, takut Tuhan. Sampai kita udahlah kemungkinan terburuknya apa? Ya udah kita ini sampai udah ngebayang-bayang kemungkinan terburuk. Tetapi malah dipromosi. Habis saya difitnah sama anak buah saya itu ya. Malah dipromosi, saudara. Saya kaget loh. Ya kan, loh kok malah dipromosi, gimana nih bos, malah dikasih mobil baru segala macam. Itu, berbahagialah. Satu, ya, Tuhan ngelihat bagaimana responmu ketika difitnah. Ya toh, Tuhan Maha melihat. Dan engkau harus berbuat yang sebaik-baiknya. Berikan respon terbaik yang engkau bisa berikan buat Tuhan. Berikan respon yang terbaik. Kedua, manusia juga ngelihat loh. Kalau itu kan kejadian di kantormu, atasan dari atasanmu pun melihat. Kalau itu kejadian di masyarakat, khalayak ramai melihat. Dan responmu itu menentukan seberapa besar dirimu, seberapa kualitas dan kapasitasmu itu. Ya. Dan suatu saat, kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan promosikanmu. Kalau engkau yang tidak percaya Tuhan, maka alam semesta yang akan mempromosikanmu. Jangan takut. Ya, mau ini firman Tuhan universal banget ya. Tetapi ada tambahan ya, yang dianiaya oleh karena aku, oleh karena Yesus. Ya, berbahagialah. Apalagi kalau engkau difitnah karena imanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan takut, sekalipun kau harus membayar dengan nyawamu. Kenapa Anda mesti takut kehilangan nyawamu? Ya toh, barang siapa takut kehilangan nyawanya, ya kan, ia malah akan kehilangan. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, Yesus akan mendapatkannya. Barang siapa menyangkali Yesus, maka Tuhan akan menyangkalnya. Tapi barang siapa mengakuinya di depan umum, maka Tuhan akan mengakui kita di depan Bapa. Jadi apa? Jangan takut. Kenapa sih takut mati? Paling mati, udah gitu aja mikirnya tuh. Kalau nanti anak-anak gimana? Oh, saya jamin anak-anak akan dipelihara sama Tuhan Yesus. Contoh, waktu saya Saifuddin di penjara. Keluar penjara tambah kaya beliau. Urunan buat Saifuddin. Wah, semua urunan. Anak-anaknya dipelihara. Enggak, malah isinya jalan-jalan ke Amerika. Bukan jalan-jalan, diundang khotbah di Amerika. Jadi jangan takut kalau kamu cuti karena kebenaran. Pokoknya kasih tahu sama Joseph Paulus, saya nanti woro-woro di YouTube. Bukan ya, sorry ya. Enggak, saya nggak ngajarin begitu. Tapi nanti jangan takut dianiaya. Karena Yesus. Saudara, bukan karena Tuhan Yesus saja, ini karena prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab, karena kebenaran kejujuran, karena saudara berlaku adil, karena saudara nggak mau disuap, karena saudara nggak mau berzina, karena saudara, itu saudara tetap berbahagia. Apalagi kalau Anda dianiaya karena Tuhan Yesus. Jangan takut. Anda hanya butuh respon yang benar. Ya, jangan balas dengan pukulin orang. Loh Pak Paulus aja menghina. Loh saya nggak menghina. Nah, saya bilang itu jebakan Batman supaya saya tunjukkan. Saya bisa tunjukkan ke dunia internasional. Jadi harus bedain. Nah, itu panjang nanti ceritanya. Hati-hati. Saya tahu ya, apa yang namanya menghina. Kan orang-orang bilang, Paul ini harusnya tidak boleh membalas. Oh, saya bukan membalas. Salah Anda. Kalau saya membalas nggak begini, lebih kejam lagi. Lebih kejam lagi kalau saya membalas. Ya kan? Saya enggak. Saya bukan membalas. Saya hanya memberi contoh.
Saya memberi contoh yang namanya ketidakadilan itu seperti apa. Ya kan nyatanya orang-orang yang merasa dizolimi oleh saya kan, mereka apa nggak mikir kalau selama ini mereka menzolimi kita, ya kan. Baru sekutu di seberang samudera saja udah beker-beker, gitu ya. Haleluya, kiranya reminder dari Tuhan Yesus Kristus membuat Anda teguh, kuat di dalam semua aniaya, dalam semua fitnahan, dalam semua gosip-gosip yang tidak benar tentang kamu. Sebab respon-respon yang benar darimu akan membuat engkau dipromosi oleh Tuhan, akan membuat engkau mendapat kemuliaan dari Tuhan. Bahkan sekalipun bayarannya, taruhannya harus nyawamu. Tuhan akan memelihara keluargamu dan engkau akan menikmati mahkota dari sorga. Haleluya.